Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PSAK 73 untuk kebutuhan mata kuliah akuntansi menengah 2 dengan dosen pengampu Pak Hari Supriyatna. Baik, untuk PSAK 73 sendiri yaitu prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi sewa, baik bagi lease dan lessor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Mira Septiani, kedua Nur Fatin Prihatwari, ketiga Regina Karisa Rau, keempat Mutiara Vidya Safira, kelima Putri Nabila Ravensky, keenam saya sendiri Muhammad Zaidan Ramadhani, ketujuh Bisri Pasya Ridwan Iskandar, kedelapan Setyananda Gata, dan kesembilan Syifa Nadilah. Pada presentasi kali ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu PSAK 73, yang kedua prinsip utama, yang ketiga jenis-jenis leasing, keempat kapan on balance, kelima pengukuran dan penyajian, keenam manfaat, ketujuh dampak, kedelapan implementasi, kesembilan pengungkapan, kesepuluh contoh pencatatan, dan yang terakhir yaitu batasan dan tantangan. Baik, yang pertama, pembahasan pertama yaitu apa itu PSAK 73. PSAK 73 sendiri adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang standar akuntansi sewa yang mengadopsi dari IFRS 16, yaitu standar akuntansi internasional yang mengatur perlakuan akuntansi untuk sewa. Standar ini mengharuskan penyewa untuk mengakui aset dan kewajiban untuk hampir semua jenis sewa, yang sebelumnya banyak diberlakukan sebagai sewa operasi dan tidak diakui dalam neraca. Yang kedua yaitu PSAK 73 sendiri berlaku mulai 1 Januari tahun 2020. PSAK 73 mengganti PSAK 30 dan ISAK terkait. PSAK 30 sendiri yaitu yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa. Yang dahulu PSAK 30 membedakan sewa menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perubahan ini terjadi karena PSAK 30 dinilai kurang mampu mempresentasikan transaksi sewa dengan tepat dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Sedangkan ISAK terkait, yaitu interpretasi standar akuntansi keuangan, yaitu yang digantikan adalah ISAK 8, ISAK 23, dan ISAK 25. ISAK 8, 23, dan 25 mengatur pelakuan akuntansi untuk hak atas tanah dan sewa operasi. Dan yang keempat yaitu definisi sewa, yaitu sewa adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak, yaitu penyewa, membayar sejumlah uang kepada pihak lain, yaitu pemilik atau pemberi sewa, untuk penggunaan suatu barang atau properti selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah prinsip utama. Nah, yang pertama itu ada semua jenis sewa, baik sewa operasi maupun sewa pembiayaan, itu harus diakui dalam neraca lisi atau penyewa. Jadi itu nggak ada lagi klasifikasi kayak sebelumnya. Jadi semua bentuk sewa yang memenuhi syarat itu harus dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu ada pengakuan aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability. Jadi penyewa itu harus mengakui aset berupa hak untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa atas kewajiban membayar sewa. Nah, aset hak guna itu adalah hak yang menyatakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang disewa selama periode sewa. Aset ini itu diakui di neraca dan dinilai berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran sewa, biaya langsung dan biaya yang timbul sebelum tanggal mulai sewa, dan juga dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Selanjutnya itu liabilitas sewa, yaitu mencerminkan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa selama periode sewa. Nah, liabilitas ini tuh diukur pada nilai sekarang dari pembayaran sewa
sewa yang belum dibayar. Nah, jadi ada notes, yaitu pengecualian untuk pengakuan ini adalah sewa jangka pendek. Nah, biasanya itu kurang dari 12 bulan, dan juga sewa aset yang bernilai rendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis sewa. Jadi jenis sewa itu ada dua menurut PSAK 73. Yang pertama itu ada finance lease. Jadi resiko dan manfaat dari kepemilikan itu berpindah ke sang penyewanya. Yang kedua ada operating lease. Resiko dan manfaatnya itu tetap di pihak lessor atau sang pemilik aset. Selanjutnya, kapan sih on balance sheet-nya? Nah, jadi itu salah satu inti perubahan PSAK 73 ini adalah hampir semua sewa harus dicatat di neraca oleh penyewa. Artinya, harus masuk neraca jika ada hak untuk mengendalikan aset selama periode sewa, ada komitmen pembayaran yang cukup pasti, maka akan dicatat sebagai aset hak guna dan liability sewa. Nah, lalu dikecualikan dari neraca jika sewa jangka pendek durasinya itu kurang dari 12 bulan dan asetnya itu bernilai rendah. Kemudian untuk yang pengukuran awal, untuk yang aset hak guna ini diukur pada biaya perolehan yang mencakup jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, kemudian pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi insentif sewa yang diterima. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan penyewa, lalu ada estimasi biaya membongkar, memindahkan aset, atau memulihkan lokasi jika timbul kewajiban. Lalu untuk pengukuran awal untuk liabilitas sewa yaitu diukur pada nilai kini atau present value dari pembayaran menggunakan sewa masa depan. Nah, jika suku bunga implisit dalam sewanya diketahui, maka kita pakai suku bunga implisitnya. Tapi kalau misalnya suku bunga implisitnya nggak tahu, kita bisa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Kemudian pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa adalah pembayaran tetap, termasuk substansi tetap dikurangi insentif. Pembayaran variabel tergantung indeks atau suku bunga, misalnya CPI. Kemudian jumlah estimasi yang harus dibayar dalam jaminan nilai residual. Harga opsi beli atau jika hampir pasti akan dieksekusi. Kemudian yang terakhir ada penalti penghentian sewa jika masa sewa mencerminkan eksekusi opsi tersebut. Next. Nah, untuk pengukuran selanjutnya yang aset hak guna, pada umumnya itu menggunakan model biaya, yaitu penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya itu dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian disesuaikan dengan perubahan liabilitas sewa. Nah, untuk aset jenis-jenis aset tertentu itu biasanya menggunakan model pengukuran lain, yaitu biasanya ada pengukuran nilai wajar, yaitu digunakan jika aset sewaan digunakan untuk investasi properti. Kemudian revaluasi, yaitu jika asetnya di bawah PSAK 16. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya untuk pengukuran kembali liabilitas sewa. Nah, penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian jika terdapat perubahan masa sewa, terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset, terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, kemudian terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan suku bunga yang digunakan. Next. Nah, untuk penyajiannya yang pertama pada laporan posisi keuangan, aset hak guna atau right of use asset ini disajikan secara terpisah dari aset lainnya. Kemudian liabilitas sewa disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya. Lalu untuk penyajian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban bunga atas
Stabilitas sewa disajikan secara terpisah dari beban depresiasi aset hak guna. Beban bunga merupakan bagian dari biaya keuangan, seperti yang diatur dalam PSAK 201. Lalu yang terakhir ada penyajian dari laporan arus kas. Nah, pembayaran pokok liabilitas sewa ini disajikan pada aktivitas pendanaan. Kemudian, pembayaran bunga mengikuti aturan PSAK 207. Lalu, sewa jangka pendek, aset bernilai rendah, dan sewa variabel termasuk ke dalam aktivitas operasi. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat PSAK 73. Yang pertama itu meningkatkan transparansi dari laporan keuangan. Sebelum PSAK 73, banyak sewa, terutama sewa operasi, yang hanya dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tanpa muncul di neraca. Hal ini membuat kewajiban sewa perusahaan tidak terlihat jelas. Namun dengan PSAK 73, hampir semua kontrak sewa dicatat sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa di neraca. Artinya, laporan keuangan menjadi lebih transparan karena mencerminkan kewajiban dan juga aset sewa perusahaan secara nyata. Yang kedua yaitu konsistensi dan integrasi data akuntansi. PSAK 73 mengatur perlakuan sewa menjadi lebih seragam sehingga laporan keuangan antar perusahaan menjadi lebih mudah dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan juga sesuai standar internasional meningkatkan kepercayaan semua pihak, termasuk investor, kreditor, serta pihak lain terhadap perusahaan. Kredibilitas ini penting untuk akses pendanaan, reputasi bisnis, dan juga hubungan dengan mitra bisnis. Selanjutnya itu ada dampak dari PSAK 73. Yang pertama itu beban sewa diubah jadi 2 komponen. Nah, awalnya itu tuh biaya sewa yang sebelumnya diakui secara keseluruhan sebagai beban sewa, tapi sekarang akan dibagi menjadi 2 beban, yaitu beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Yang kedua itu rasio keuangan bisa terganggu. Kenapa rasio keuangan ini bisa terganggu? Rasio keuangan seperti debt asset ratio atau DAR dan debt equity ratio cenderung meningkat. Sementara return on asset atau ROA dan current ratio atau CR mungkin menurun. Terus yang ketiga itu perusahaan jadi lebih hati-hati saat menyewa. Nah, selain itu perusahaan juga bisa memilih apakah dia akan menyewa atau membeli barang tersebut. Terus selanjutnya itu ada perubahan pada perhitungan pajak. Next. Selanjutnya itu ada peningkatan aset, liabilitas, dan potensi penurunan ekuitas. Nah, perusahaan itu akan mencatat aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Nah, hal ini itu menyebabkan peningkatan pada total aset dan total liabilitas perusahaan. Selanjutnya itu ada penurunan ekuitas. Penerapan PSAK 73 juga dapat menyebabkan penurunan total ekuitas karena dampak dari peningkatan liabilitas dan kapitalisasi sewa. Terus selanjutnya itu ada perubahan pencatatan sewa. Semua jenis sewa termasuk sewa operasi yang sebelumnya tidak diakui dalam neraca, kini harus dicatat sebagai aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability. Selanjutnya itu PSAK 73 meningkatkan transparansi laporan keuangan. Nah, penerapan PSAK 73 ini mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyajikan informasi sewa dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada persepsi investor itu bisa berubah, karena investor menggunakan laporan keuangan untuk keputusan investasi mereka. Maka setiap perubahan besar dalam laporan keuangan seperti akibat dari adanya PSAK 73 berpotensi mempengaruhi keputusan mereka dan akhirnya juga mempengaruhi harga saham di pasar. Next. Oke, kita masuk ke tahap implementasi PSAK 73 di perusahaan. Tahap pertama itu identifikasi kontrak sewa. Nah, langkah pertama adalah menilai apakah suatu perjanjian atau kontrak mengandung unsur sewa. PSAK 73 mendefinisikan sewa sebagai kontrak yang memberikan hak kepada penyewa untuk mengendalikan penggunaan suatu aset di identifikasian selama jangka waktu
tertentu dengan imbalan. Aset dianggap dapat dikendalikan jika terdapat identifikasi aset secara eksplisit, misalnya mobil, gedung, mesin. Terus penyewa memiliki hak untuk memperoleh manfaat secara substansial dari penggunaan aset tersebut. Yang ketiga, penyewa memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka kontrak dikategorikan sebagai kontrak sewa dan harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Next. Untuk tahap kedua, untuk tahap kedua itu ada klasifikasi kontrak. Setelah kontrak ditentukan sebagai sewa, perusahaan mengklasifikasikannya pada PSAK 73 berbeda dengan PSAK sebelumnya. Penyewa tidak lagi membedakan antara sewa operasional dan sewa pembiayaan. Dalam hal pengakuan awal, semua sewa diakui di neraca kecuali pertama, sewa jangka pendek. Jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan tanpa opsi pembelian. Lalu ada kedua, sewa aset bernilai rendah, misalnya laptop, printer, atau peralatan kerja kecil. Lalu jika bukan termasuk pengecualian tersebut, maka transaksi sewa harus diakui sebagai aset dan kewajiban. Next. Lalu tahap ketiga itu pengukuran awal atau arus kas sewa. Setelah klasifikasi dilakukan, penyewa harus mengukur nilai kewajiban sewa dan aset hak guna. Kewajiban sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa masa depan, termasuk pembayaran tetap, pembayaran variabel tergantung indeks atau tarif, nilai residual yang dijamin, lalu opsi pembelian jika hampir pasti akan dilaksanakan. Lalu ada tingkat diskonto, itu digunakan tingkat bunga implisit dalam kontrak. Jika tidak tersedia, gunakan incremental borrowing rate perusahaan. Next. Lalu ada tahap keempat, yaitu pencatatan aset hak guna dan liabilitas sewa. Setelah pengukuran awal dilakukan, maka dicatat aset hak guna atau right of use asset, dicatat sebesar nilai awal liabilitas sewa ditambah biaya langsung awal jika ada, dan dikurangi insentif sewa yang diterima. Kemudian disusutkan selama masa sewa atau masa manfaat aset, mana yang lebih pendek. Lalu liabilitas sewa dicatat sebesar nilai kini dari kewajiban sewa. Tiap periode nilai liabilitas dikurangi saat pembayaran dilakukan dan diakui beban bunga atas saldo liabilitas. Next. Oke, selanjutnya di tahap implementasi yang terakhir itu ada tahap pengungkapan. Jadi tahap ini itu bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pengguna laporan keuangan. Nah, hal ini memiliki tujuan untuk memiliki dan menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan oleh penyewa atau lessee. Nah, di sini itu penyewa itu wajib menyajikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pertama di informasi umum atau kualitatif ini itu seperti aset yang disewa berupa gedung, kendaraan, peralatan, dan juga mode pembayaran. Nah, kebijakan akuntansi ini pun bersifat signifikan, terutama yang menyangkut sewa jangka pendek, aset bernilai rendah, penentuan masa sewa, dan menentukan suku bunga diskonto. Dan selanjutnya, terdapat pertimbangan yang signifikan, contohnya itu seperti penilaian hak untuk memperpanjang atau menghentikan sewa yang lebih awal. Next. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai informasi kualitatif. Selanjutnya, pihak penyewa atau lessee ini juga harus menyertakan suatu informasi kuantitatif. Nah, ini harus mengungkapkan secara terpisah. Yang pertama itu hak guna aset atau right of use asset. Ini diungkapkan dengan kategori masing-masing asetnya. Nah, selanjutnya itu juga harus mengungkapkan liabilitas sewanya. Jadi, terdapat jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya, ini juga harus mengungkapkan beban terkait sewa. Terdapat depresiasi, bunga, sewa jangka pendek dan juga aset bernilai rendah, dan juga sewa variabelnya. Dan selanjutnya, itu juga harus diungkapkan mengenai arus kas sewa. Nah,
di arus kas sewa ini menyatakan jumlah pembayaran kas untuk sewa. Jadi ini masuk ke aktivitas pendanaan atau financing. Selanjutnya harus diungkapkan juga rekonsialisasi liabilitas sewanya. Nah, ini apabila terjadi perubahan kurs dan juga modifikasi kontrak perpanjangan. Misalnya sewanya itu akan diperpanjang dari perjanjian awal. Selanjutnya itu ada suku bunga diskonto. Jadi suku bunga diskonto ini bersifat implisit atau IBR yang digunakan oleh si lesi dan lesor tersebut. Selanjutnya ada durasi kontrak sewa, ini menyatakan masa sewa dan juga estimasi opsi perpanjangan. Lalu ada kompensasi non-kas, contohnya itu seperti sewa melalui barter, lease insentif, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai pengungkapan oleh pemberi sewa atau oleh lesor. Nah, di sini terdapat dua hal yang harus diungkapkan. Yang pertama itu mengenai operating lease. Sesuai namanya yaitu berarti terkait operasional. Nah, ini tuh terdapat tiga komponen. Yang pertama itu ada pendapatan sewa yang diakui selama masa sewa, deskripsi aset sewa, dan juga resiko serta manfaat kepemilikan terdapat tetap pada lesor. Nah, selanjutnya yang perlu diungkapkan oleh sisi lesor itu juga adalah sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada nilai piutang sewa bersih, pendapatan bunga dari piutang sewa, rekonsiliasi piutang sewa bruto dan nilai kini, lalu kerugian kredit expensive jika berlaku. Nah, pada pengungkapan ini juga terdapat sensitivitas terhadap risiko keuangan. Nah, jadi baik lisi dan juga lesor itu harus mengungkapkan 3 poin berikut. Yang pertama itu harus mengungkapkan sensitivitas atau perubahan suku bunga terhadap kewajiban sewa. Jadi apabila terjadi perubahan suku bunga, hal itu pastinya akan mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan dari nilai barang yang disewa tersebut. Selanjutnya itu ada risiko nilai tukar jika sewa dalam mata uang asing. Jadi misalkan currency-nya itu menyewa dengan mata uang yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan, maka di situ kita harus mengungkapkan nih risikonya itu bagaimana apabila terjadi perbedaan currency-nya dari awal masa sewa dan juga selama barang itu kita sewa. Yang terakhir itu adalah risiko ketidakpastian masa sewa. Contohnya itu jika ada opsi perpanjangan atau penghentian awal. Next. Nah, di sini terdapat contoh dari penjelasan sebelumnya. Nah, sebelumnya ini jurnal-jurnalnya itu telah dijelaskan juga di materi intermediate 2 pada materi accounting for leases. Nah, di sini tuh kasusnya itu perusahaan itu menyewa sewa gedung dan juga kendaraan. Di sini terdapat informasi bahwa nilainya itu masing-masing 15 miliar dengan masa sewa 5 tahun dan juga kendaraan masa sewa 2 miliar. Selanjutnya, bunga sewa tahunan berjalan 1,25 miliar, pembayaran kas tahun ini 4 miliar, beban depresiasinya 5 miliar, dan juga sewa jangka pendek dan variabelnya masing-masing 500 juta dan 150 juta. Nah, pertama ini kita harus menjurnal mengenai pengakuan awal sewanya. Tadi kan sudah dijelaskan, perusahaan ini menyewakan gedung kantor dan juga kendaraan, masing-masing 15 dan 2. Berarti kan kalau ditambah jadi 17 miliar, jadi kita nominalnya itu sebesar 17 miliar. Selanjutnya terdapat beban depresiasi tahunan, yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 5 miliar, itu sesuai yang telah ada pada kasus setelah diberitahu. Selanjutnya kita juga harus menjurnal beban bunga dengan beban bunga pada liabilitas sewa, terus pembayaran kas, ini terdapat juga nominalnya di soal, yaitu sebesar 4 miliar dengan jurnal liabilitas sewa pada kas. Nah, selanjutnya terakhir itu kita juga harus menjurnal sewa jangka pendek dan juga variabel. Itu dengan menambahkan masing-masing sewa jangka pendeknya itu 500 juta dan variabel 150 juta. Jadi 550 juta dengan akunnya yaitu beban sewa pada kas. Oke, walaupun dengan materi memahami PSAK 73 dengan baik dan benar, tentunya menerapkan akuntansi sewa masih harus menghadapi ada beberapa batasan yang harus perusahaan hadapi. Di antaranya yang pertama itu adalah pemahaman staf dalam akuntansi sewa. Yang pertama, penggunaan yang tepat dari PSAK 73 memerlukan pemahaman yang baik tentang standar ini.
dapat dikatakan bahwa aturan akuntansi ini masih terbilang baru dan perlu adaptasi lebih agar dapat menerapkannya dengan efektif dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada staf akuntansi dan keuangan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti pedoman PSAK 73 dengan benar. Terus yang kedua itu perusahaan investasi sistem dan pelatihan, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian perusahaan yang bersifat acuh, salah satu hambatan terbesar dalam mengimplementasikan konsep PSAK 73 ini adalah perusahaan yang bersifat acuh dalam mengelola akuntansi sewa. Kemudian beberapa penyebab perusahaan bersifat seperti ini itu karena mereka masih belum memiliki pemahaman baik dalam PSAK 73 akuntansi sewa. Padahal dapat membantu perusahaan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pengawasan dan audit yang lebih teliti. Terus yang ketiga adalah proses administrasi cukup dan kompleks, kemudian pengungkapan yang lebih komprehensif sehingga mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif tentang transaksi sewa, termasuk rincian pembayaran sewa di masa depan, perubahan dalam kewajiban sewa, dan lainnya. Menyusun pengungkapan yang tepat dan relevan memerlukan waktu dan perhatian ekstra terhadap detail. Pengungkapan yang kurang objektif dan akurat dapat berdampak pada reputasi dan atau kepercayaan terhadap investor atau stakeholder lainnya. Next. Secara keseluruhan, PSAK 73 membantu menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan perusahaan dalam konteks transaksi sewa. Hal ini membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan, mendukung stabilitas pasar keuangan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih teratur dan dapat diandalkan. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mematuhi PSAK 73 dapat mengalami manfaat jangka panjang dalam hal reputasi yang baik, akses lebih besar ke modal, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Namun masih banyak terdapat batasan dan tantangan yang harus perusahaan hadapi dalam menerapkan konsep PSAK 73 akuntansi sewa ini. Salah satunya adalah melakukan perubahan dalam sistem akuntansi seperti perangkat lunak yang mereka gunakan. Next. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya.